Terima kasih. Perkenalkan, saya nama Franciscus Sataubun, biasa dipanggil Eten. Karena waktu dipersingkat, maka saya langsung memulai. Yang pertama, bahwa laporan polisi sampai jaksa itu laporan tunggal saya yang lapor. Hari ini harus buka. Ada beberapa item yang saya laporkan ke Polda Metro Jaya, ke Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, dan KPK. Dari 4 item itu, hari ini saya demo terkait dengan penggunaan dana COVID. Ini kita buka sedikit, biar masyarakat tahu. Ya, dana COVID ditetapkan oleh DPRD Maluku Tenggara 52 miliar. Berdasarkan retribusi KMK 119 dan 177. Itu kesepakatan 2 menteri terkait dengan retribusi anggaran. Khusus untuk Maluku Tenggara, pada sidang DPR yang lalu itu ada satu problem. Problemnya di mana? Problemnya adalah bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pihak Bupati dan TPAD, tim anggaran pemerintah daerah, menyembunyikan daftar pemotongan harga, pemotongan kegiatan pada batang tubuh APBD dan penjabarannya kegiatan itu. Dilihat jelas pada APBD perubahan dan penjabarannya. Di situ cuma termuat untuk COVID 18 miliar 2 juta sekian. Ini beta buka. Kasihan PNS, ASN, mohon maaf. Saya tahu kalian posisi seperti apa. Di dalam PMK 35 itu mengatur tentang realokasi anggaran dan penyesuaian anggaran. Maksudnya begini, karena APBD 2020 ditetapkan pada tahun 2019, maka COVID baru terjadi di bulan Maret. Pemerintah daerah belum ada dana tentang COVID, maka pemerintah pusat mengeluarkan Impres 11, Impres 12, surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran KPK, dan himbauan Polri. Terkait untuk apa? Penggunaan anggaran COVID harus terbuka dan transparan. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan apabila terjadi kecurangan. Dan saya hadir di Maluku Tenggara hari ini untuk melaporkan itu. Proses hukum sudah berlangsung, saudara. Proses hukum sudah berlangsung. Kenapa hari ini harus saya hadir sini? Ini untuk menepis semua benang merah yang ditarik antara hubungan saya dengan siapa-siapa. Laporan saya masuk dari bulan Oktober. Tapi kenapa tidak buka? Karena APBD 2020 belum selesai. Maka laporan berikut saya sampaikan pada tanggal 9 Februari. Hari ini saya mendukung BPK dalam rangka auditor di Maluku Tenggara. Kenapa saya dukung? Karena surat saya juga masuk di BPK. Surat saya juga masuk di BPK. Surat saya juga masuk resmi ke Polda Maluku. Surat saya masuk di Kejaksaan Tinggi Maluku. Kenapa tidak di sini? Belum saatnya. Karena saya langsung lapor dari KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, saya masuk di provinsi, baru masuk di Maluku Tenggara. Kenapa? Karena saya lawan pemerintah. Saya punya kekuatan politik nggak kuat. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya duit untuk melawan. Maka saya lapor dari atas. Sehingga dalam pelaksanaan, semua orang boleh berteriak hoax dan sebagainya. Bukti resmi saya lapor. Terkait penggunaan dana COVID, kita mau buka, tadi 18 sekian kan? Dari 18 sekian itu ada proyek-proyek yang dibiayai oleh dana COVID.
masuk Bian Pulau. Nilainya 1404, 1.404 juta. Itu gunakan dana COVID. Seyogianya kalau itu dibangun di jalan yang maaf, seyogianya kalau dibangun di Alfamart, karena di situ ada tempat karantina, di situ ada kuburan umum, kubur karantina, maka bisa dibenarkan. Tapi ini dibangun di Bian Pulau. Kasihan ketemu sudah info sampai hari ini pengumuman resmi di dinas kesehatan belum ada store yang kena COVID. Itu satu. Yang kedua, hari ini kemarin saya lihat di Facebook di mana-mana ada tayangan ketemu saudara bupati dengan speed. Gila nggak? Speed itu pakai dana COVID PBN 530 juta. Ngeri nggak? Ngeri. Cari pembenaran dengan pencitraan itu sudah nggak zaman. Itu speed. Yang kedua dan yang ketiga, ada satu kegiatan yang ketong lupa, pembangunan rumah Raja Wain. Kasihan di daerah kampung-kampung lain sudah ada raja. Wain itu dari sejak tahun 70 nggak ada raja loh, tapi dipaksakan dibangun pakai dana COVID. Kenapa dibangun di situ? Indikasi jelas kepemilikan lahan. Saya harus buka hari ini bahwa kepemilikan lahan itu adalah milik pribadi. Padahal dana itu adalah dana belanja modal. Teman-teman harus masyarakat tahu belanja modal itu apa. Belanja modal itu aset pemerintah daerah. Apabila dibangun situ maka dia jadi aset pemerintah daerah satu waktu setelah pembangunan selesai. Tapi yang terjadi dibangun atas tanah milik pribadi. Semua orang boleh bilang, dan saya nyatakan itu saya siap, karena itu laporan saya siap bertanggung jawab di mana saja. Lalu yang ketiga, ada satu hal yang besar yang ketemu lupa. Saya bilang ketemu lupa, masker. Masker dananya 3.833 M. 3.833 M. Luar biasa. Perpres 16 bilang begini, pasal 11 ayat huruf I, proyek pembangunan di atas 200 juta harus ditenderkan. Maluku Tenggara tidak, Pak. Dan itu dibelanjakan oleh oknum tertentu. Saya buka sekarang nanti. Siapa yang belanja? Ya, Ibu Bupati yang belanja. Baru yang konyol, harganya gila. Itu masker beli seharga 300.000 buah, seharga 7.000. Ada lagi yang seharga 10.000, 50.000 buah. Nilainya 2,6 miliar. Tanpa tender, Pak. Bicara regulasi keuangan khusus tentang Perpres 16, dia mengatur begini. Apabila itu jadikan proyek, maka yang berhak mencairan adalah pihak ketiga sebagai pemenang. Pertanyaan sederhana begini, tidak ada tender, tidak ada perusahaan, kok bisa ngambil? Ini ngambil pakai apa? Ngambil pakai apa nih? Dan itu dipertontonkan secara jelas di Maluku Tenggara. Nilai 2,6, padahal ketemu lupa satu. Di dokumen APBD perubahan 3.833, selisihnya ada. Selisihnya berapa? 1,2 miliar, 1,23 miliar. Bayangkan 1,23 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas bupati bagi-bagi masker. Ngeri. Itu ngeri. Saya mantan dewan. Kok bisa kecolongan? Setelah saya pelajari dokumen, saya pelajari dokumen 6 bulan. Saya kumpul data satu-satu, saya pelajari. Kenapa? Ternyata DPR tidak pegang perangkap itu kegiatan. DPR tidak pernah dilibatkan dalam proses itu. Sampai hari ini yang saya berdiri di sini, lampiran kegiatan APBD refocusing tidak pernah ada di tangan siapapun. Padahal anjuran pemerintah bahwa seluruh penggunaan anggaran harus transparan. Kita masuk karena alasan waktu Pak Sekwan, mohon maaf, satu menit lagi. Ada satu hal yang tadi kita tinggalkan. Ada satu hal yang tadi kita tinggalkan.
terkait dengan dana COVID. 18 miliar 2 juta itu tersebar. Tersebarnya di mana? Itu terlihat cuma di dinas kesehatan 17 miliar 300. Dinas bencana alam daerah itu 700 lebih. Jumlahnya cuma 18 miliar 200. Bayangkan dibagi 52 miliar, sisanya berapa? Sisanya berapa? 30 sekian. Ya, 30 sekian. Ditambah dengan proyek-proyek yang dibiayai oleh dana COVID yang tadi saya bilang itu, totalnya 21 miliar 800 juta. Selisihnya 31,2 miliar, uangnya di mana? Waktu di bedah APBD perubahan tidak pernah muncul. Harusnya dia muncul di dana terduga, dana simpan, ataukah dia muncul di rekening pemerintah daerah. Kenapa dia tidak muncul? Itu jadi temuan besar. Tapi di luar pemerintah daerah, saya akan kasih dokumen itu. Apabila DPR berkeinginan baik untuk melaksanakan pansus, kejar ini. Saya kasih dokumen. Itu yang pertama. Dokumen yang kedua, hasil refusing pengusulan pemerintah daerah pada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan itu di bulan Mei. Daftarnya ada, saya punya. Saya menyurat resmi ke kementerian itu. Saya punya data. Waktu dia kembali ke sini, itu dirubah total. 60% kegiatan yang diajukan di Kementerian Keuangan dirubah total oleh kepentingan politik. Kenapa dirubah? Ada kebijakan pemerintah daerah yang dilupakan. Ini terbukti. Terbuktinya di APBD 21 banyak DPR punya pokir hilang. Bayangkan itu sudah diketuk oleh DPR sebagai lembaga pemegang legitimasi daerah ini masih bisa hilang. Bayangkan kalau kita masyarakat. Konsep-konsep ini sudah pada APBD sebelumnya. 2019 beta ungkapan ada kegiatan-kegiatan di luar APBD banyak. Kalian tahu kegiatan tanggal 28 Oktober di Weather Fair tidak ada di APBD. Pertanyaan, uang dari mana? Pribadi ya? Perjalanan misi besar aja pakai duit ke SPBD kok. Ini sekedar membuat masyarakat berpikir. Karena pada saat saya melakukan ini banyak orang teriak hoax, tukang tipu dan sebagainya. Saya hadapi, saya lawan. Bahkan saya dilaporkan di Polda terkait dengan pencemaran nama baik. Kasihan. Saya pernah mundur yang begitu. Saya pernah mundur. Kamu melapor beta tambah gila. Beta punya laporan itu biasa dihukum bilang cuma siapkan 2 alat bukti, tidak banyak. Ada yang alat bukti 8, ada yang alat bukti 12. Lengkap. Hanya karena persoalan hukum, banyak pertimbangan politik karena saya berhadapan dengan pemerintah. Maka ada pertimbangan politik, maka proses ini sengaja agak berpelan. Tapi saya yakin dan percaya setelah audit selesai, kita akan lihat. Saya jamin 100% kita akan lihat. Dia benar, kalian benar, atau saya benar. Siap. Ada satu hal. Kumasnya? Satu hal yang beta sampai sekarang ini kaget. Sampai sore. Bahwa DPR dalam kondisi tertentu tidak dilibatkan dalam keputusan. Saya kasih contoh. Hari ini sekitar 3 hari lalu itu pinjaman daerah terkait dengan PPS ini hilang. Tidak ada kesepakatan. Kenapa? Dokumen yang kurang cuma 1. Paripurna Dewan yang ada. Terima kasih buat pimpinan Dewan. Terima kasih buat anggota Dewan. Tidak melakukan itu. Kenapa tidak melakukan itu? APBD 2020 Maluku Tenggara defisit 90 miliar. Bayangkan defisit, bahasa kasarnya minus.
Kalau bicara defisit, kita harus tahu. Tapi bahasa kasarnya minus 50 miliar. Korbannya apa? ASN sampai hari ini, masyarakat sampai hari ini. Saya mau buka korban. Di akhir tahun seluruh ASN pun TPPI hilang. Kenapa? Itu bagian dari itu. Sampai bulan ketiga hari ini ASN belum terima TPP. Kenapa? Bagian dari itu. Kupas. Saya tahu kalian di hati kecil ada, tapi ada ketakutan. Kenapa? Karena yang pimpin daerah ini adalah otoriter. Jadi siapa melawan sikat habis. Sudah zaman lagi orde baru. Kasihan. Dong-dong yang berdiri nih. Aduh kasihan. Bulan TPP yang ada gaji belum ada sampai sekarang di bulan. Berikut. Ada satu kepentingan politik yang terlupakan di Maluku Tenggara. Kenapa kepentingan politik yang terlupakan? Konsep besar Maluku Tenggara ini adalah konsep dalam rangka kemajuan. Tapi yang terjadi, para pengusaha di daerah ini yang punya kapabilitas, punya kemampuan finansial, punya lain-lain semua dibrandeli. Kenapa dibrandeli? Karena rupanya mungkin restorannya nggak bagus. Itu juga bagian laporan saya. Ada, saya berani bertanggung jawab. Hari ini juga laporan saya itu nggak baik, silakan. Pertanyaan lanjut yang tadi yang kurang itu 31,2 miliar itu ada rekening mana? Kamu mau tahu sih? Rekening ini tidak ada di dalam rekening pemerintah daerah. Sangat mungkin sekitar 200%, bukan 100%, ada di rekening pribadi orang petinggi daerah ini. Saya bicara yang salah, silakan lapor. Saya tunggu. Rekening orang dan laporan saya ke PPATK sudah jalan. Laporan ke LKPP terkait dengan proyek sudah jalan. Kita tunggu aja. Saya tahu aturan, saya tahu mekanisme. Makanya saya tidak lapor dari Kejaksaan Negeri. Tidak, saya dari Jakarta langsung. Karena konsep terbesar di Maluku Tenggara saat ini 96 miliar katanya masih utang. Sampai bulan Maret ini, sekarang ini sudah utang lagi 20 miliar sekian. DPR belum tahu. Makanya terima kasih Pak Sepwan. Sampai batas sampai sini. Orator tetap lanjut. Saya diizinkan masuk untuk berkomunikasi dengan DPR. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.